Selamat pagi saudaraku, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari persiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh terbuka dan mencintai firman-Mu, supaya firman yang akan kami dengarkan sungguh-sungguh kami pahami, kami alami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai bukti bahwa kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 39 ayat 23b. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudaraku, renungan pagi edisi 18 Januari 2021 merubah krisis menjadi peluang. Saudara-saudara, krisis bisa datang kapan saja dan bisa menghampiri semua orang. Bahkan bisa membuat orang sangat tidak nyaman, bisa stres, bahkan bisa putus asa. Secara etimologi, krisis adalah keadaan yang berbahaya, keadaan yang genting, sebuah kemelut, keadaan yang parah, bahkan bisa dikatakan keadaan yang sangat suram. Memang bahwa krisis bisa menggelisahkan, bisa mematahkan semangat hidup. Namun tahukah kita bahwa krisis pun bisa dirubah menjadi sebuah peluang yang baik untuk bisa bertumbuh dan melihat hal-hal yang besar di masa depan. Kita dapat melihat krisis sebagai sesuatu yang membahayakan, namun bisa juga membuat kita untuk maju. Karena itu, jangan melulu memandang krisis sebagai ombak besar yang membahayakan. Ombak besar memang bisa menakutkan bagi banyak orang, tapi ombak besar malah bisa menjadi tempat yang sangat menyenangkan bagi para peselancar. Seperti itulah yang pernah dialami oleh Yusuf. Yusuf adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang Tuhan izinkan untuk kita bisa belajar bagaimana bisa bertumbuh dalam tekanan kehidupan, bagaimana bisa melewati krisis menjadi sebuah peluang yang baik. Bahwa Yusuf pernah diperhadapkan dengan begitu banyak krisis dalam kehidupannya, tetapi dia lalui dengan baik karena bersandar kepada Tuhan. Dan dalam pengenalannya kepada Tuhan itulah sehingga dia dilimpahi hikmat Tuhan yang menjadi kunci utama dalam menghadapi banyak krisis yang berat dalam kehidupan yang ia jumpai. Terlihat sekali bahwa melalui krisis dia semakin bertumbuh, semakin dibentuk menjadi pribadi yang semakin tahu kelemahannya dan semakin tahu dan yakin akan Allah yang ia sembah. Dan itulah yang menjadi kekuatannya untuk semakin berkembang meski dalam kondisi pelik sekalipun karena krisis yang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Apa rahasia kehidupan Yusuf? Ia tetap hidup di hadapan Tuhan dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Meski banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran Tuhan, tetapi itu tidak dilakukannya. Ia tetap tekun melakukan semua hal dengan baik, sehingga kesaksian Alkitab dalam Kejadian 39 ayat 23b mengatakan bahwa karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudaraku, dalam rentetan perjalanan Yusuf yang disertai begitu banyak krisis, dia tetap tahu apa yang harus ia kerjakan, yaitu taat dan setia, melakukan dengan baik dan terus bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri melakukan bagiannya, menuntun, memelihara, serta memberi hikmat kepada Yusuf, sehingga apa yang dibuat Yusuf berhasil karena Tuhan sendiri yang bekerja di dalamnya. Saudaraku, dalam menjalani hidup, terkadang kita harus berhadapan dengan krisis dalam hidup ini, sama seperti di masa-masa sekarang ini. Namun, tetaplah juga kerjakan bagian kita seperti Yusuf. Tetap setia, takut melakukan hal-hal yang melawan kebenaran Tuhan. Kerjakan sesuatu dengan baik dan kreatif. Dalam masa krisis, justru membuat kita bisa memikirkan, bisa membuat
hal-hal yang mungkin selama ini tidak pernah kita pikirkan. Tetapi di masa-masa krisis, kita bisa memikirkannya, bahkan bisa melakukannya, sambil tetap berdoa dan minta tuntunan hikmat Tuhan. Karena percayalah, kita tidak punya daya tanpa Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhanlah yang membuat segala sesuatu berhasil. Roma 8:28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudaraku, Allah turut bekerja bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan? Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam krisis yang kita alami pada saat ini. Biarlah Tuhan menolong kita, memberikan kita daya dan hikmat-Nya, bahwa hanya oleh anugerah-Nya krisis kehidupan bisa kita hadapi, bisa dijadikannya sebagai peluang yang baik untuk kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih mengerti nilai kehidupan. Tuhan bisa menolong kita menjadikan krisis menjadi peluang yang baik. Haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami dengarkan di pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami sadar bahwa terkadang kami harus berhadapan dengan krisis dalam kehidupan ini. Kalau kami tidak dekat dengan Tuhan, maka krisis itu bisa menghancurkan kehidupan kami. Namun, ketika kami memiliki relasi yang baik bersama dengan Tuhan, kami sadar bahwa krisis kehidupan bisa mengombang-ambingkan kehidupan kami. Namun satu hal yang pasti bahwa ketika kami taat dan setia di hadapan Tuhan, maka Tuhanlah yang memberikan kami hikmat, bahkan memberikan kami jalan keluar, sehingga krisis kehidupan itu boleh kami lalui dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.